Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falahu mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tantangan dan peluang di era disrupsi revolusi industri 4.0 atau komputer generasi keempat. Berbicara tentang revolusi industri, tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu revolusi. Menurut KBBI, revolusi adalah perubahan ketatanegaraan yang dilakukan dengan kekerasan. Perubahan ketatanegaraan, perubahan dari berbagai lini kehidupan, yaitu bidang ekonomi, mental, pendidikan, politik, agama, teknologi, industri dan sebagainya. Lalu kenapa dengan kalimatnya dengan kekerasan? Untuk bisa menjawab hal tersebut, maka kita harus kembali kepada sejarah daripada revolusi itu sendiri. Bagaimana pada saat revolusi pertama kali ditemukan itu di Inggris, itu menuai banyak kontroversi. Pertama kali pada masa Renaissance, yaitu revolusi pemikiran di Eropa. Lalu ketika itu setelah Renaissance aja banyak inovasi-inovasi dalam berpikir, itu sudah banyak menimbulkan kontroversi di ketimuran. Maka revolusi industri juga menuai kontroversi karena banyak itu menjadi kekuatan Eropa untuk bisa mengalahkan Timur. Kekhawatiran mereka untuk orang-orang Timur atau orang-orang Islam untuk bisa mengalahkan mereka ketika masa Renaissance atau revolusi pemikiran dan revolusi industri itu tidak ada lagi. Kalau berbicara tentang revolusi industri, ketika orang mengatakan bahwa penggunaan batu, misalnya penggunaan alat-alat tradisional yang tidak berhubungan dengan besi, baja, atau mesin, itu bukan revolusi industri. Itu adalah sejarah revolusi peradaban manusia. Ketika berbicara tentang revolusi industri, maka kita akan masuk kepada revolusi industri yang 1.0 yang pertama kali ditemukan di Inggris pada abad 18. Nah, di mana di sini ditemukannya mesin uap untuk pabrik tekstil, sehingga tenaga manusia untuk menenun itu digantikan dengan mesin uap tersebut. Kemudian ditemukannya juga pembuatan besi dan baja atau pemproduksi besi dan baja, sehingga bisa menciptakan teknologi-teknologi berbentuk engineering gitu, atau bisa kita sebut dengan transportasi. Inggris sebelum ditemukannya revolusi industri itu kebiasaan masyarakatnya hampir sama seperti kita masyarakat Indonesia, maksud saya, yang tradisional. Mereka menggunakan peralatan-peralatan sederhana untuk melakukan pertanian. Namun ketika ditemukannya revolusi industri 1.0, yaitu berupa mesin uap, produksi baja dan besi, kemudian memproduksi nantinya pesawat terbang dan kendaraan-kendaraan, maka masyarakat berubah kebiasaan, berubah dari agraria menjadi pekerja industri. Revolusi industri 1.0 berlangsung sekitar 100 tahun, yaitu perkiraan sekitar tahun 1800 sampai tahun 1900. Nah, setelah itu kita memasuki revolusi industri 2.0, di mana ini membuat perubahan baru, yaitu ditemukannya atau beberapa inovasi, yaitu pengembangan sumber daya seperti minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar baru. Kemudian pemproduksian baja dan besi dalam skala yang besar, sehingga bisa menciptakan kendaraan-kendaraan yang juga berskala besar. Revolusi industri 2.0 itu berlangsung sekitar tahun 1900 sampai 1960-an, yang bercirikan dengan ditemukannya mekanisasi dan produksi massal seperti itu. Nah, kemudian kita memasuki revolusi industri 3.0. Disinilah puncak kemajuan digitalisasi juga. Tapi belum untuk seperti saat ini. Disinilah kita mulai menemukan yang namanya ada teknologi robotik, ada teknologi komputerisasi, kemudian akses internet, kemudian perangkat lunak, dan pengembangan energi-energi baru. Nah,
Ketika masuk ke revolusi industri 4.0, barulah semuanya ada perbedaan yang signifikan. Menggather artinya misalnya antara robot artificial intelligence, kemudian dengan teknologi cloud computing atau smartphone, itu bersatu sehingga mereka bisa bekerja sendiri dalam tergather dalam manufaktur gitu. Misalnya penggunaan smartphone yang bisa memanfaatkan untuk mengendalikan sebagai remote jarak jauh, atau penggunaan smartphone yang bisa sebagai controller robotik artificial intelligence. Di sekitar singkat sejarah mengenai perjalanan panjang revolusi industri. Nah, sekarang kita telah memasuki revolusi industri 4.0. Tantangan dan rintangan lebih besar. Tapi mengenai revolusi industri, semua punya tantangan tersendiri. Pada masa 1.0 dari pekerjaan agraris menjadi pekerjaan industri, itu juga merupakan tantangan masyarakat pada masa itu. Kemudian ketika kita memasuki era yang sekarang, itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Nah, banyak yang mengatakan ada kekhawatiran di revolusi industri 4.0 ini. Pertama, tenaga kerja manusia akan digantikan dengan robot. Maka sekitar 800 juta pekerjaan akan hilang dan digantikan dengan pekerjaan jenis baru, yaitu berbasis komputer, berbasis IT, yang mungkin masyarakat harus memahami tentang coding, memahami tentang program, bagaimana program komputer itu bisa berjalan, memahami tentang sistem operasi berbasis Linux barangkali. Nah, itu merupakan tantangan. Namun tidak perlu khawatir, World Economic Forum itu mengatakan ada 10 skill yang harus kita kuasai di era disrupsi 4.0 ini yang tidak bisa dikuasai oleh robot, yang robot tidak diprogram untuk itu. Dan adapun 10 skill tersebut, yang pertama adalah complex problem solving. Nah, complex problem solving. Skill apa ini? Skill yang ketika kita mendapatkan, maksudnya menyelesaikan masalah yang rumit, menyelesaikan masalah yang begitu kompleksnya. Bagaimana caranya kita memberikan ide, atau bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan tim kita untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan masalah itu bukan hanya satu dan bukan hanya satu perspektif saja. Kita bisa menggunakan berbagai macam perspektif, cara pandang, ilmu pengetahuan, dan uji coba yang terbaru pastinya untuk bisa menyelesaikannya. Maka kita harus meningkatkan itu. Lalu bagaimana bisa mendapatkan skill ini? Ya terutama adalah kita harus, kalau kita masih mahasiswa gitu kan, kita harus banyak-banyak berorganisasi, banyak-banyak berdiskusi gitu kan. Yang kedua, critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking adalah berpikir kritis. Artinya kita bisa mengkaji, menganalisis, dan mengkritik segala sesuatu hal, baik itu informasi, pengetahuan, pendapat orang lain. Kita bisa melakukan kritis terhadap itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan ini? Maksudnya skill critical thinking ini. Ya dengan cara banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak menonton konten-konten yang edukasi gitu kan. Jangan hanya nonton konten prank saja, tapi konten yang edukasi. Karena memang yang berikutnya yang harus kita kuasai adalah creativity. Creativity ini adalah bagaimana cara kita memikirkan sesuatu yang inovatif. Ya baik itu untuk sebuah lembaga, institusi, baik juga untuk kita, untuk dunia, seperti itu. Maka berpikir kreatif. Bagaimana caranya bisa berpikir kreatif? Ya kembali lagi, kita harus benar-benar literat gitulah. Jadi orang yang suka terhadap ilmu pengetahuan, banyak membaca, rajin belajar, dan melihat perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan di dunia ini. Yang berikutnya ada people management. Sebuah skill yang harus kita kuasai di era sekarang adalah people management. Bagaimana kita mengkoordinasi orang-orang lain, tim kita. Misalnya kita dalam sebuah organisasi mahasiswa misalnya. Kita menjadi ketua panitia misalnya, menjadi koordinasi di dalam sebuah acara, menjadi ketua pokoknya mengarahkan atau mengorganisir orang-orang untuk bisa bekerja dengan baik
dalam melaksanakan sebuah agenda, program kerja, ataupun pekerjaan-pekerjaan ada di perusahaan kalau kita sudah bekerja. Yang berikutnya, coordinating with others, bekerja sama. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi bagaimana kita, salah satu contoh begini, Anda itu tidak bisa menguasai banyak hal. Skill Anda hanya terbatas kepada mungkin 1 atau 2 saja yang Anda bisa kuasai secara luas atau secara dalam, secara fundamental. Maka skill yang lain itu ada pada orang lain, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain agar kita bisa mengklopkan atau bekerja sama dalam satu hal yang memiliki satu visi misi bersama seperti itu. Yang berikutnya, emotional intelligence. Nah, ini sangat penting sekali. Sekarang banyak beberapa perusahaan mengatakan bahwa hard skill tidak begitu terlalu dibutuhkan saat ini, tetapi soft skill, 80% soft skill itu menentukan kesuksesan. Karena emosional ini adalah soft skill. Bagaimana kita bersikap terhadap suatu hal, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan kejanggalan-kejanggalan, misalnya kita menemukan bagaimana kita berkembang, kita ingin berkembang menjadi orang yang lebih baik, tapi orang selalu saja mengatakan ini dan itu. Bagaimana cara kita menyikapi itu? Nah, itu adalah soft skill, emotional intelligence, kecerdasan emosi kita. Kalau kita orang yang suka tersinggung, orang yang egoisnya tinggi, ingin menang sendiri, kemudian merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, itu Anda belum memiliki emotional intelligence. Yang berikutnya, judgment and decision making. Nah, ini skill yang cukup tinggi, yaitu membuat keputusan. Jadi Anda yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan harus cerdas dalam membuat keputusan. Yang berikutnya adalah service orientation. Nah, service orientation ini saya pernah mendengar satu kata dari orang sukses luar biasa, pemilik atau founder perusahaan e-commerce yaitu Alibaba. Beliau mengatakan dalam video motivasinya, kita tidak akan pernah bisa menaklukkan dunia, tapi kita bisa melakukan service orientation kepada dunia, yaitu melakukan pelayanan. Kita memikirkan kemaslahatan untuk dunia itu apa? Kita memikirkan sesuatu yang yang bisa memberikan kebutuhan kepada masyarakat. Yang berikutnya, negotiation, skill untuk bernegosiasi. Jadi bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana kita menyelesaikan masalah, tapi mengambil sudut perspektif orang lain juga, saling berkoordinasi, saling memberikan pendapat, saling memberikan sharing gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, cognitive flexibility. Itulah tadi 10 skill menurut World Economic Forum yang harus kita kuasai apabila kita tidak memiliki keahlian khusus di bidang IT. Seperti yang saat ini yang harus kita kuasai itu, kalau kita ingin menjadi top, yaitu penguasaan tentang visual basic programming atau bahasa pemrograman atau teknik hacking yang bisa menjadi security internet, cyber. Nah, itu akan menjadi istimewa sekali jika Anda memiliki penguasaan terhadap hal itu. Pembelajaran tentang coding dan sebagainya. Nah, namun apabila kita tidak fokus ke sana, maka itu tadilah yang saya sebutkan, ada 10 skill yang harus kita kuasai karena skill itu menurut WEF itu tidak dipunya oleh robotik. Karena mereka tidak diperintah untuk berpikir kritis. Mereka hanya diperintah sesuai dengan program mereka. Kalau mereka diprogram hanya untuk misalnya melakukan teknik scanning misalnya, scanning saja dia. Seperti itu. Kemudian menurut website Zillium.com akan ada 800 juta pekerjaan yang hilang, yang akan diganti oleh robot nantinya. Dan ada sekitar 10 yang saya ambil, yang saya baca. Yaitu yang pertama ada kasir. Yang berikutnya ada teller bank, pekerja konstruksi, analisis finansial, manajer inventaris, petani dan peternak, supir taksi, pekerja manufaktur, jurnalis, dan aktor.